Candi Dadi di Dusun Mojo, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, menyimpan misteri dan keunikan tersendiri. Berada di puncak bukit dengan ketinggian 380 meter di atas permukaan laut, Candi Tunggal ini menjadi saksi bisu tradisi leluhur Nusantara dan diperkirakan merupakan peninggalan era Majapahit. Tulungagung, Jawa Timur menyimpan warisan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah Candi Dadi. Candi ini berada di puncak Bukit Walikukun dengan keunikan yang membuatnya berbeda dari candi-candi lain di Indonesia. Candi Dadi sebuah candi tunggal yang berada di puncak bukit setinggi 380 meter di atas permukaan laut. Tepatnya di Dusun Mojo, Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur. Untuk mencapai lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan mendaki sejauh 5 km melalui jalan setapak perbukitan. Jadi, siapkan fisik Anda jika ingin berkunjung ke tempat ini. Candi Dadi merupakan salah satu dari 4 candi yang berada di kawasan perbukitan ini. Menariknya, candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 14 meter x 14 meter dan tinggi 6,5 meter. Terbuat dari batuan andesit, candi ini tidak memiliki hiasan atau arca. Bagian atas candi berbentuk segi 8 dengan sumuran di tengahnya. Sumur ini memiliki diameter 3,35 meter dan kedalaman 3 meter. Keunikan sumuran ini adalah ketika hujan deras sekalipun, air tidak pernah menggenang, melainkan langsung meresap ke dalam tanah. Memiliki denah mirip dengan Candi Borobudur jika dilihat dari atas. Candi Dadi memiliki 12 sudut dengan antefik polos dari atas sampai ke bawah. Diperkirakan dibangun pada masa akhir Kerajaan Majapahit, sekitar abad 14 hingga abad 15. Lokasinya yang berada di puncak bukit dianggap melambangkan tradisi masyarakat Indonesia kuno yang percaya bahwa puncak gunung adalah tempat tinggal para dewa atau arwah leluhur. Penelitian terhadap candi ini telah dilakukan oleh beberapa ahli sejak abad ke-19. Salah satu laporan menyebut bahwa candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pemujaan atau bahkan tempat pengabuan jenazah tokoh-tokoh penting. Meski demikian, hingga saat ini sifat keagamaan yang melatar belakangi pendirian candi masih menjadi teka-teki. Candi Dadi ini memang sudah beberapa kali dikaji ya Pak ya. Ketika masa kolonial itu sudah 4 kali, termasuk NG Krom yang terakhir ya di tahun 1915 itu dikaji. Cuma kajian tersebut masih dalam tanda petik masih belum selesai, belum finish. Artinya mungkin karena bukti-bukti yang ada di lapangan sangat minim. Kenapa? Karena Candi Dadi itu keminiman buktinya itu sudah ditandai dengan artefak-artefak yang menunjang ya, tidak ada di situ. Bahkan semacam istilahnya dwara pala atau apa itu tidak ada. Minimal kalau sebuah bangunan candi kan minimal ada artefak dwara pala. Nah, dalam bangunannya sendiri tidak ada yang melekat di situ ornamen ataupun panel-panel relief, tidak ada. Polos. Jadi ketika kita berbicara relief ada 4 jenis relief. Figuratif tidak ada.
secara flora fauna juga tidak ada, geometris pun tidak ada, bahkan segaris lurus ataupun lingkaran itu tidak ada. Ada, cuma di situ adalah vandalisme. Dari kajian pertama, NG Group mengatakan bahwa lubang itu dikenal dalam apa istilahnya, pembakaran mayat, ritual pembakaran mayat. Nah, karena sejarah itu tidak bisa dikatakan titik ya, masih koma dan berlanjut, ternyata kajian itu terbantahkan. Jadi ketika kita kembali ke fungsi daripada fungsi candi ya, memang dari 7 fungsi itu tidak ada fungsi untuk pembakaran atau pengabuan. Kalau peletakan abu, pendarmaan itu benar, karena sesuai dengan dari 7 fungsi tadi. Yang pertama memang fungsi dari candi itu kan kita lihat sebuah peribadatan, tempat pemujaan. Yang kedua adalah pendarmaan. Yang ketiga adalah candi stupa. Nah, ini juga dihubungkan stupa, Bapak. Candi stupa, tetapi di situ juga terbantahkan karena di atas itu tidak ada panel. Masuk Aris Munandar. Iya, betul. Membantah itu. Membantah. Kalau Prof. Aris Munandar itu beliau mengatakan dalam kajian beliau yaitu ini adalah Mahavedi. Di mana ketika orang India penganut Hindu itu juga ketika berritual menggunakan vedi kecil seperti lumpang dan sebagainya. Nah, di situ dibuat untuk membakar sebuah saji-sajian. Nah, kalau yang ini berlubang besar, nah itu disebut dengan Mahavedi. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan vedi yang ada di India untuk umat Hindu, kita juga masih belum fix itu. Nah, juga ada kajian yang terkait Candi Dadi itu sebuah lingga yoni, lambang dari yoni. Sementara itu 3 candi lainnya berada di perbukitan yang berbeda, namun masih satu kawasan dengan Candi Dadi berada. Ketiga candi tersebut adalah Candi Gemali, Candi Buto, dan Candi Wurung. Sama halnya dengan Candi Buto yang berada di sisi barat jalur, Candi Gemali yang berada di sisi timur jalur menuju ke puncak Candi Dadi sebenarnya tidak bisa disebut sebagai candi. Hanya struktur batu candi yang disusun memanjang dan tertutup semak belukar. Di lokasi ini terdapat sumur tua yang diduga Patirtan. Tidak jauh dari struktur tersebut terdapat yoni yang terbuat dari jenis batu yang sangat berbeda dengan batu-batu candi yang ada di sini. Mungkinkah yoni ini didatangkan dari luar kawasan ini? Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ironisnya, yoni bermotif naga ini di label papan nama bertuliskan Candi Gemali. Kendati saling terkait, yoni bukanlah sebuah candi. Hal ini harus diluruskan agar generasi kita tidak salah dalam memahami objek cagar budaya. Baik Candi Dadi, Candi Gemali, dan Candi Buto tidak ditemukan motif ukiran relief ataupun motif ornamen lainnya. Hanya Candi Wurung satu-satunya yang memiliki hal tersebut. Dari tumpukan yang disusun tak beraturan dapat kita temui ukiran pada batunya berupa ornamen-ornamen candi. Ada potongan antepik polos seperti yang terdapat di setiap sudut Candi Dadi. Candi Wurung berada tak jauh di area camping ground. Candi ini seperti bekas reruntuhan yang disusun ala kadarnya berbentuk kerucut. Jenis batunya sama dengan candi lainnya yang ada di sini. Hingga saat ini keberadaan candi-candi ini masih menyisakan teka-teki. Tidak adanya artefak pendukung seperti arca maupun prasasti menyulitkan para ahli mengidentifikasi hingga hari ini. Untuk tujuan apa candi ini dibangun, oleh siapa, dan pada era kerajaan mana masih menjadi misteri. Terlepas dari ketidakjelasan identitasnya, Candi Dadi tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga keindahan alam yang luar biasa. Jika Anda berencana berkunjung, pastikan Anda siap secara fisik untuk menikmati perjalanan mendaki menuju candi ini. Tim Liputan Agis Cyber melaporkan.